Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada pertemuan berkaitan dengan akuntansi keuangan lanjutan 2. Ini adalah materi terakhir di pertemuan AKL 2 ini dan kita akan membahas berkaitan dengan akuntansi untuk organisasi nirlaba. Tapi sebelum saya mulai, teman-teman ada yang tahu nggak organisasi nirlaba itu apa? Ya, betul. Seperti yayasan atau rumah sakit atau usaha pemerintah mungkin ya di bagian kesehatan biasanya ya atau kesejahteraan sosial itu bisa dikatakan organisasi nirlaba. Nah, untuk mempelajari akuntansi untuk organisasi nirlaba ini, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman akan memahami bagaimana 4 kategori utama organisasi nirlaba tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana cara membedakan antara organisasi nirlaba dengan pemerintah ya, ada organisasi nirlaba pemerintah atau non-pemerintah. Lalu juga memperkenalkan prinsip-prinsip akuntansi nirlaba pada organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial. Lalu juga ada menerapkan prinsip-prinsip akuntansi nirlaba pada rumah sakit dan organisasi perawatan kesehatan lainnya ya. Lalu juga yang terakhir, dengan adanya akuntansi untuk organisasi nirlaba ini, teman-teman akan mengetahui bagaimana sih cara penerapan prinsip-prinsip akuntansi nirlaba pada universitas nirlaba swasta. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan ya yang berbentuk lembaga atau secara kelompok atau lainnya pasti ada akuntansinya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang pasti ada perhitungan akuntansinya ya. Nah, bagaimana sih sifat organisasi nirlaba? Yang pertama, biasanya entitas nirlaba ini memiliki karakteristik ya. Yang pertama itu dia menerima kontribusi sumber daya alam ya dalam sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan pengembalian yang sepadan atau proporsional. Jadi biasanya organisasi ini tuh dia memiliki banyak sekali sumber daya dengan jumlah yang signifikan dan karyawannya juga biasanya banyak ya biasanya gitu ya. Ini biasanya juga dia tidak mengharapkan pengembalian yang sepadan. Jadi biasanya lebih ke sesuai dengan yang diharapkan saja, tidak berlebihan biasanya organisasi nirlaba ini. Lalu juga sifatnya itu biasanya dia beroperasi dengan tujuan selain menyediakan barang atau jasa demi memperoleh laba. Jadi beroperasinya itu kalaupun tidak mendapatkan laba atau yang lainnya, mereka biasanya bukan organisasi yang sangat dipastikan laba ini harus untung dan yang lainnya tidak juga. Dan biasanya organisasi nirlaba ini kalau mendapatkan keuntungan juga biasanya lebih ke kegiatan misalnya dalam laporan keuangan ini dalam posisi bukan laba ya, surplus atau defisit. Jadi bukan laba mungkin lebih ke surplus ya. Nah, di dalam surplus ini biasanya si perusahaan ini atau organisasi nirlaba ini biasanya dia setelah ada keadaan bagus ya atau bisa kalau perusahaan biasa kan biasanya dibagikan ya dalam bentuk bonus lah, dividen apa yang lainnya. Tapi kalau organisasi nirlaba ini biasanya dia lebih banyak untuk mengembangkan gedungnya atau sarana prasarana atau mungkin ada sedikit pengembangan kompetensi bagi sumber dayanya. Lalu juga karakteristiknya tidak memiliki kepentingan kepemilikan seperti perusahaan bisnis. Ya tentu, biasanya kalau organisasi nirlaba ini kalau enggak secara kelompok kemasyarakatan misalnya ya, atau punya pribadi masing-masing secara swasta. Nah, masuk ke organisasi nirlaba, apa sih organisasi nirlaba ini? Dia itu didirikan dalam sektor entitas yang cukup berbeda yang anggotanya adalah organisasi publik dan swasta yang tadi saya sampaikan ya. Amal dana yang mempromosikan dirinya sendiri serta bebas pajak dan kena pajak. Tapi enggak semua juga ya bebas pajak. Biasanya kalau PPh-nya pajak penghasilan ya. Nah, teman-teman di akuntansi perpajakan udah belajar kan kayak pajak penghasilan PPh 21, 23 itu tetap dikenakan tergantung
tergantung dari mungkin pendapatan dari si organisasi nirlabanya. Kalau memang melebihi kapasitas atau sesuai dengan aturan pajak, biasanya dikenakan pajak tersebut ya. Lalu juga organisasi nirlaba ini pemerintah memenuhi kriteria nirlaba yang telah disinggung sebelumnya dan juga memiliki salah satu karakteristik. Yang pertama, para pejabatnya dipilih melalui pemungutan suara atau ditunjuk oleh pemerintah negara bagian atau lokal. Mungkin ini adalah organisasi nirlaba yang ada di bawah pemerintahan ya. Tapi kalau di bawah pihak swasta atau milik sendiri itu biasanya pimpinan teratasnya adalah ownernya. Lalu yang kedua, ada pemerintah secara unilateral dapat membubarkan entitas di mana aktivanya dikembalikan kepada pemerintah. Lalu yang ketiga, entitas tersebut memiliki kekuasaan. Nah, ini kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan pemungutan pajak. Nah, di sini ada organisasi nirlaba juga, di mana yang pertama itu ada non pemerintah. Nah, non pemerintah ini adalah entitas nirlaba yang tidak memiliki unsur pemerintahan. Yang tadi beliau itu misalnya mendirikan usahanya atau organisasinya itu memang tidak ada unsur sama sekali keterkaitan dengan pemerintah. Mulai dari pengurusnya, pengelolaan dana, lalu juga pengelolaan usahanya dan yang lain itu pure dari masyarakat langsung gitu ya. Nah, semua organisasi non pemerintah ini baik itu organisasi kesehatan maupun kesejahteraan sosial, organisasi perawatan kesehatan atau universitas atau lainnya. Jadi swasta ya. Kalau kita sering dengar itu swasta ya. Nah, swasta itu berarti kan dia organisasi nirlaba pada konteks memang yang sesuai masuk ke nirlaba. Kalau misalnya perusahaan swasta beda lagi ya, itu nggak masuk organisasi nirlaba. Jadi di nirlaba juga ada aturan perusahaan yang bisa masuk ke nirlaba itu aturannya seperti apa, atau perusahaan yang memang bisa dikatakan konvensional atau memang sesuai dengan aturan go public itu tidak dikatakan nirlaba. Nah, prinsip-prinsip akuntansi pada nirlaba ini diatur dalam FASB Statement nomor 116 di bagian 7. Itu mengharuskan organisasi nirlaba ini membuat laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau yang menyertainya. Nah, organisasi kesehatan kesejahteraan sosial ini juga harus membuat laporan beban fungsional. Jadi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan atau baik itu skala kecil, menengah maupun besar di dalam organisasi nirlaba tetap harus menggunakan laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini bisa menilai bagaimana kinerja perputaran keuangan yang ada di perusahaan. Jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang bukan organisasi nirlaba saja yang menggunakan laporan keuangan, tapi organisasi nirlaba sekecil apapun atau skemanya menengah atau bukan posisi besar gitu ya, tetap menggunakan laporan keuangan. Kalau dulu laporan keuangan nirlaba ini diatur di PSAK 45, kalau sekarang sudah berubah ada yang terbaru ya. Jadi banyak disesuaikan dengan laporan keuangan yang dibutuhkan pada saat ini. Nah, di dalam organisasi nirlaba ini juga dalam laporan keuangan yang tadi saya sebutkan, organisasi nirlaba ini dapat mengklasifikasikan aktiva bersih, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Jadi di dalam laporan keuangan itu bisa dilaporkan. Isinya ada aktiva bersih, ada pendapatan, ada beban juga, lalu juga keuntungan atau kerugian. Kalau misalnya surplus apa defisit gitu ya. Nah, sesuai dengan 3 kelas aktiva bersih yang syaratnya itu yang pertama ada aktiva bersih yang tidak dibatasi, ada yang dibatasi, dan ada juga secara temporer yang dibatasi secara permanen. Nah, aktiva bersih yang dibatasi ini seperti apa sih? Yaitu bagian aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak donor. Maksudnya bukan donor yang menyumbang ya, menyumbang dana. Jadi biasanya kalau organisasi nirlaba ini banyak sumbangan, banyak hibah, biasanya bantuan-bantuan yang bukan hanya dananya itu dari ownernya saja, tapi biasanya organisasi nirlaba ini membuka bantuan baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah gitu ya. Nah, yang berlaku selamanya dan tidak dapat dihapus oleh tindakan entitas nirlaba. Lalu yang kedua, aktiva bersih yang dibatasi secara temporer adalah bagian aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi oleh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak donor, yang masa berlakunya bisa habis pembatasan waktu atau dapat dihapus oleh organisasi yang memenuhi persyaratan tersebut. Lalu yang terakhir ada yang dikatakan aktiva bersih yang tidak dibatasi. Nah, ini adalah bagian aktiva bersih yang penggunaannya tidak dibatasi oleh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak donor. Biasanya seperti sumbangan-sumbangan ya, kalau yang tidak dibatasi.
Nah, kita masuk ke laporan keuangan organisasi nirlaba. Seperti apa sih laporan keuangannya? Kan secara rincinya ya, mungkin secara kelas-kelasnya ada laporan keuangan neraca ya, mulai dari transaksi, lalu juga masuk ke seperti biasa ada jurnal umum juga ya, lalu juga nanti ada neraca belum disesuaikan, lalu juga setelah disesuaikan dan yang itu sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, di organisasi nirlaba juga dia akan melaporkan aktiva, aktiva itu aset, baik itu aset tetap maupun tidak tetap, lalu kewajiban ya, ekuitas dan aktiva bersih. Nah, laporan tersebut juga melaporkan aktiva bersih dalam jumlah total yang menurut ketiga kelas aktiva bersih yang telah dijelaskan di atas yang tadi. Laporan aktivitas, nah ini biasanya dia muncul di laporan arus kas ya. Nah, laporan aktivitas ini adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan jumlah dan sifat aktiva bersih serta melaporkan bagaimana sih sumber daya yang digunakan untuk menyediakan berbagai program atau jasa. Nah, laporan aktivitas ini berfokus pada organisasi secara keseluruhan dengan melaporkan jumlah perubahan aktiva bersih yang diakhiri dengan angka aktiva bersih yang sama dengan aktiva bersih pada neraca. Nah, laporan tersebut ini juga menyajikan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang tadi. Lalu selanjutnya ada laporan beban fungsional. Nah, di laporan beban fungsional ini dia bergerak untuk melihat bagaimana organisasi kesehatan atau kesejahteraan sosial ya, karena kesehatan dan kesejahteraan sosial ini dia masuk ke organisasi nirlaba. Harus melaporkan beban yang diklasifikasikan menurut fungsi atau berdasarkan klasifikasi alami seperti yang sering terjadi adalah beban gaji ya, setiap bulan selalu ada gaji, lalu juga biaya sewa, lalu juga biaya pemeliharaan, biasanya itu yang sering muncul dalam format matriks sebagai laporan yang terpisah. Jadi beban-beban tersebut akan diklasifikasikan mana yang secara berulang atau mana yang per 3 bulan, per 6 bulan, bahkan per tahun. Lalu juga ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sebetulnya sama aja, tapi dia lebih ke bagaimana mengetahui perputaran kas yang ada di sebuah organisasi ini, sama seperti laporan arus kas yang ada di perusahaan, tapi tidak serinci yang ada di perusahaan. Kalau di laporan arus kas organisasi nirlaba ini dia menyediakan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan dan transitoris ya, yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir. Sebetulnya sama, cuman kalau misalnya di perusahaan kan biasanya dia uh, ada apa ya, tambahan misalnya tidak ada sumbangan biasanya, tapi kalau di sini itu sumbangan, hibah itu bisa masuk ke laporan arus kas gitu ya. Jadi di dalam tiga aktivitas arus kas ini sangat berpengaruh bagaimana perputaran kas yang ada di perusahaan gitu ya. Yang ada di organisasi nirlaba. Oke, selanjutnya masuk kontribusi. Nah, setelah kita tahu laporan keuangan di organisasi nirlaba seperti apa, tadi sudah saya singgung ada sumbangan, ada hibah, bantuan. Nah, ada yang dikatakan kontribusi ya. Di dalam organisasi nirlaba ini kontribusi itu ada aturannya, tidak bisa seenaknya untuk memberikan kontribusi, pasti ada aturannya sesuai dengan yang disepakati dan yang ada di aturan Indonesia gitu ya. Kalau di negara Indonesia. Nah, yang pertama, kontribusi ini apa sih? Yaitu sebagai transfer tanpa syarat kas atau aktiva lain kepada entitas atau pelunasan atau pembatalan juga kewajiban melalui transfer sukarela ya, secara sukarela kontribusi ini oleh entitas lain yang bertindak selain sebagai pemilik. Jadi biasanya kontribusi ini hadirnya, datangnya kepada kas kita itu atau keuangan kita itu orang lain biasanya. Misalnya organisasi nirlaba apa ya, pendidikan deh ya, misalnya universitas. Misalnya ada kontribusi dari orang tua, misalnya ada kegiatan studi lapangan atau apa, sehingga misalnya orang tua ingin mengadakan acara ya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan aturan mereka sendiri, tapi ingin mengkolaborasikan dengan universitas itu boleh ya. Jadi biasanya ada biaya kontribusi masing-masing dan itu biasanya tidak ditetapkan oleh universitas tersebut, tidak. Itu biasanya sesuai dengan kesepakatan atau secara sukarela gitu ya. Lalu yang kedua ada pembatasan atau kondisi yang ditetapkan oleh pihak donor atau yang memberi sumbangan atau biaya atau dana
Kondisi yang ditetapkan oleh pihak donor ini menyatakan bahwa uang pihak donor ini akan dikembalikan atau pihak donor ini dibebaskan dari janji untuk memberi jika kondisinya tidak terpenuhi. Ya, betul. Kalau kegiatannya tidak terjadi, itu biasanya orang yang memberikan dana tersebut akan dikembalikan lagi, gitu ya. Kan nggak ada yang tahu ya, kalau kita sudah merencanakan misalnya ada tanggal yang memang tidak sesuai dan juga mungkin bisa molor waktu, itu biasanya ada rapat ulang atau misalnya ada pertemuan kembali untuk mengkeep dulu dana atau dikembalikan dulu secara penuh. Nah, pembatasan ini juga meliputi pembatasan penggunaan aktiva yang dikontribusikan. Lalu yang ketiga, ada hadiah aktiva jangka panjang. Ini mungkin dibatasi atau tidak dibatasi penggunaannya, bergantung pada kebijakan akuntansi organisasi atau pembatasan pihak donor atau yang memberi dana. Lalu selanjutnya ada investasi dan laba investasi. Nah, organisasi nirlaba pada awalnya dia hanya mencatat investasi yang dibeli. Sebesar berapa sih harga pokoknya dan investasi yang dikontribusikan ini sebesar berapa sih nilai wajar dalam klasifikasi aktiva bersih yang sesuai ini gitu ya. Jadi dalam kontribusi ini teman-teman ini lebih kepada sukarela. Jadi tidak pernah ditentukan oleh si perusahaannya atau tidak pernah ditentukan oleh organisasinya gitu. Jadi biasanya kontribusi ini tapi selalu ada biasanya ya gitu. Nah, ini juga ada transfer yang bukan merupakan kontribusi. Nah, transfer ini adalah transaksi pertukaran yang sifatnya resiprokal, di mana kedua belah pihak ini memberi dan menerima nilai yang kurang lebih sama ya. Maksudnya mirip-mirip ya, penjualan produk dan jasa yang merupakan transaksi pertukaran. Jadi kalau misalnya kita memberikan produk, otomatis kita akan mendapatkan tambahan pendapatan. Kalau kita memberikan jasa, otomatis akan diberikan biaya untuk tadi menyewa jasa tersebut. Misalnya seperti ya tadi universitas ya. Saya dosen nih, saya mengajar. Berarti mengajar itu masuknya apa? Jasa ya. Nah, jasa berarti otomatis universitas harus membayar saya. Nah, universitas dapat uangnya dari mana? Dari mahasiswa atau dari orang tua yang menyekolahkan anaknya gitu ya. Jadi jasa sudah diberikan pasti dan dosen otomatis akan terbayarkan jasanya. Lalu selanjutnya transaksi agensi merupakan salah satu transaksi di mana aktiva ini ditransfer ke organisasi nirlaba. Tetapi organisasi nirlaba ini hanya memiliki sedikit saja atau bahkan tidak memiliki keleluasan dalam menggunakan aktiva tersebut. Dan aktiva itu lalu diberikan kepada pihak ketiga gitu ya. Lalu juga hadiah dalam bentuk barang merupakan kontribusi non-kas seperti pakaian, perabotan, dan jasa. Nyambung ke yang kontribusi tadi, biasanya di perusahaan di organisasi nirlaba ini ada pemberian misalnya pakaian seragam untuk karyawan ya. Itu kan nggak ditarif ya. Biasanya kalau di organisasi nirlaba biasanya ada kelebihan harga atau kelebihan pendapatan itu langsung diberikan kepada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada di situ atau peningkatan penambahan aktiva yang ada di organisasi nirlaba tersebut. Nah, di sini ada prinsip pengukuran. Organisasi nirlaba ini bisa diukur loh, ya pasti. Nah, mengukur kontribusi pada nilai wajar. Jika nilai wajar aktiva yang dikontribusikan berubah secara signifikan antara tanggal agunan dan tanggal aktiva diterima, maka entitas nirlaba yang akan diperhitungkan itu ada dua. Yang pertama, tidak ada pendapatan tambahan yang diakui jika nilai wajarnya meningkat. Dan yang kedua, jika nilai wajar menurun, selisihnya diakui dalam periode terjadinya penurunan tersebut dan dilaporkan sebagai perubahan pada kelas aktiva bersih, di mana pendapatannya itu pada awalnya dilaporkan atau pada kelas di mana aktiva bersih ini akan disajikan ya. Nah, lalu ada masuk di koleksi dan akuntansi dana ya. Tadi ada kontribusi, lalu yang kedua ada koleksi. Apa sih koleksi ini? Menurut FASB Statement nomor 116, dia menganjurkan kapitalisasi atas koleksi karya seni, benda bersejarah lainnya. Organisasi yang memilih tidak mengkapitalisasi benda-benda koleksi harus menggambarkan benda-benda koleksi itu dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi ada seperti lukisan ya atau guci-guci atau ada juga mungkin peninggalan-peninggalan yang lama atau bersejarah yang memang tidak bisa, ada yang bisa diukur dengan keuangan, ada yang memang baru diperkirakan saja dengan harga saat ini. Jadi makanya tadi kita bahas berkaitan dengan nilai wajar dan nilai saat ini ya. Nah, itu jadi akan ada nilai buku, perhitungan pada saat membeli tahun berapa dan tahun sekarang itu nilai dari si barang tersebut seperti apa. Seringnya sih biasanya kalau organisasi nirlaba itu dia mengkoleksi
lukisan-lukisan ya biasanya, dan itu bisa disiapkan. Tapi organisasi nirlaba juga ada perusahaan yang dia memproduksi lukisan, itu juga ada ya gitu. Nah, item koleksi yang dikontribusikan ini diakui sebagai pendapatan atau keuntungan jika item-item koleksi tersebut dikapitalisasi ya. Yang kedua ada akuntansi dana. Prinsip akuntansi dana ini menyediakan metode yang sederhana untuk memisahkan catatan akuntansi sumber daya yang dibatasi untuk tujuan tertentu. Nah, banyak banget nih organisasi nirlaba menggunakan akuntansi dana sebagai akuntansi internal yang menjadi informasi tambahan. Informasi tentang dana jarang juga disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba non pemerintah. Nah, dalam organisasi tadi udah tahu ya, nirlaba, organisasi nirlaba sekilas ya. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena kalau teman-teman saya bilang organisasi nirlaba tanpa contoh, teman-teman akan kebingungan. Tadi yang pertama contohnya apa? Itu adalah organisasi kesehatan ya dan kesejahteraan sosial. Kalau di kita apa biasanya? Rumah sakit ya, terus juga mungkin klinik-klinik itu bisa atau rumah sakit kecil yang Pratama itu ya untuk kesejahteraan sosial seperti apa? BPJS bisa nggak masuk nggak? Coba cari, bisa nggak? Nah, kalau organisasi kesehatan ini masuknya organisasi nirlaba ya. Kenapa sih organisasi ini bisa masuk ke organisasi nirlaba? Organisasi ini meliputi berbagai kelompok entitas nirlaba yang didukung oleh dan menyediakan jasa sosial kepada publik. Walaupun semua kegiatan dari pemerintahan itu jasa publik ya, tapi organisasi kesehatan ini langsung melayani secara prima kepada masyarakat untuk ditangani dengan menggunakan jasa yang ada di kesehatan tersebut ya. Nah, organisasi tersebut juga dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk memecahkan masalah sosial yang mendasar di bidang kesehatan atau kesejahteraan baik secara global, nasional maupun tingkatan komunitas. Nah, individu juga bisa ya. Lalu organisasi kesehatan ini menggunakan beberapa parameter sebagai ukuran keberhasilan antara lain yang pertama, jumlah orang yang dilayani dan biaya overhead yang mampu diminimalisasi. Lalu yang kedua, di dalam organisasi kesehatan dan kesejahteraan sosial ini ada yang namanya ruang lingkup organisasi kesehatan. Nah, akuntansi kesehatan ini merupakan eh, aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan, baik dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana. Jadi, mau sesederhana apapun kegiatan tersebut, mau sesederhana apapun pencatatan tersebut berkaitan dengan keuangan, itu bisa dinamakan laporan keuangan ya. Tujuan akuntansi kesehatan ini untuk apa sih? Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara tepat, efisien dan ekonomis. Jangan sampai ya tanpa laporan keuangan kita nggak tahu pendapatan, beban-beban yang dikeluarkan, lalu juga berapa orang yang menyumbang, berapa yang harus dikembalikan dan yang lain, jangan sampai seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan pengelolaan organisasi itu untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab atau bisa dikatakan laporan keuangan ini untuk pengambilan keputusan ya gitu. Di sini organisasi nirlaba juga di pelayanan kesehatan adalah lembaga atau institusi yang berbadan hukum pasti ya. Biasanya yang berbadan hukum itu administratifnya agak rapih ya. Yang kegiatan operasionalnya adalah memberikan layanan kesehatan maupun memproduksi obat. Berarti seperti farmasi juga bisa ya, kayak apotek-apotek gitu ya. Di antaranya rumah sakit, bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikan guna menjangkau keluarganya di rumah serta pelayanan rawat jalan lainnya. Jadi teman-teman, produk dari rumah sakit ini bentuknya jasa, tapi banyak variannya. Ada yang jasanya hanya melayani kesehatan memeriksa saja, ada juga rawat inap yang tadi disebutin ya, ada juga ya banyak sekali lah rumah sakit ini jasanya kalau bisa dilihat dan punya sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu ya. Nah, di dalam organisasi nirlaba kesehatan ini itu biasanya secara langsung ya pelayanannya jarang. Kalaupun sekarang ada IT seperti Halodoc ya atau aplikasi-aplikasi kesehatan tersebut, kita kan bayar dulu itu sistemnya. Kita bayar dulu, kita pilih dokternya lalu kita bayar dulu ya. Kalau misalnya secara langsung kan
sama ya, sama secara langsung. Ada juga rumah sakit atau klinik yang kita periksa dulu baru bayar. Ada juga rumah sakit yang bayar dulu baru kita periksa. Ada ya, jadi beda-beda. Jadi jangan jadi perdebatan, itu tergantung dari aturan dari rumah sakitnya. Nah, organisasi pelayanan kesehatan ini yang tadi dikatakan, contohnya itu seperti puskesmas. Nah, puskesmas ini adalah organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan, kesehatan dasar dan melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dan upaya pengembangan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu. Jadi kalau puskesmas ini dia pelayanan prima secara langsung. Jadi kan biasanya masyarakat itu kalau sebelum ke rumah sakit itu biasanya dia ke puskesmas dulu kalau memang memungkinkan bisa berobat melalui puskesmas, karena kalau melalui rumah sakit ya disesuaikan dengan alat yang ada, otomatis biayanya juga akan lebih besar ya. Tapi sebetulnya kayak misalnya, Bu, saya juga cuma sakit batuk flu, kalau ke puskesmas cuma 25.000 misalnya ya, atau cuman berapa, apalagi kalau pakai BPJS misalnya lebih murah dan gratis. Tapi kalau ke rumah sakit dipegang sama dokter aja udah 150.000, ya itu beda ya. Jadi beda-beda tingkatannya. Lalu juga organisasi nirlaba dalam pelayanan kesehatan itu poliklinik atau praktek dokter bersama. Misalnya ada kalau di rumah-rumah tuh biasanya ada yang buka dokter gigi ya, walaupun enggak dalam bentuk rumah sakit ya, tapi ada posisi dia melayani masyarakat dari bagian kesehatan spesialis gigi misalnya ya. Nah, ini juga bisa dikatakan lembaga atau organisasi yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan yang bekerja dan membuka praktik pelayanan kesehatan. Nah, pembukaan praktik pelayanan kesehatan ini itu ketat banget. Jadi nggak bisa membuka praktik tanpa seizin dari dinas kesehatan setempat atau dari pusat, karena ya walaupun sekarang lagi maraknya ya pelayanan secara prima dari pribadi para dokter itu ada yang tidak sesuai atau mungkin banyak yang malpraktek ya, tapi kan pada ujungnya malpraktek tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Itu lalu juga nah, di dalam organisasi nirlaba kesehatan ini juga sama ya, ada tujuan laporan keuangannya. Nah, komponen laporan keuangannya juga sama. Di sini ada meliputi neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ini sama banget dengan laporan keuangan yang lain, tapi biasanya organisasi nirlaba itu lebih simpel di dalam akun-akunnya ya. Lalu setelah itu nah, ya, kita masuk ke akuntansi universitas. Nah, akuntansi universitas ini apa sih? Kenapa kita harus membahas akuntansi universitas? Karena akuntansi universitas ini sangat diperlukan dan berkaitan dengan kegiatan setiap orang, ya. Dan ini juga di dalamnya biasanya berbentuk kelompok atau organisasi atau yayasan. Ya, nah universitas ini merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik, dan institut. Berarti akademik, politeknik, dan institut nggak bikin laporan keuangan? Enggak, semuanya juga bikin ya. Ini mah hanya contohnya aja. Ini hanya akuntansi universitas aja saya contohkan. Nah, dalam aplikasi akuntansi dana dalam praktiknya ini dapat dilihat dari praktik akuntansi universitas sebagai salah satunya itu seperti jenis organisasi nirlaba masuknya. Jadi semua itu institut, politeknik, akademik itu masuknya organisasi nirlaba. Ya. Nah, universitas ini dikelompokkan menjadi yaitu yang pertama universitas yang dikelola pihak swasta atau private university ya, yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB yang tadi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam pernyataan FASB Statement nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Nah, itu teman-teman bisa buka ya. Di website juga banyak ya. Lalu juga universitas yang dikelola oleh pihak pemerintah. Nah, public university. Nah, pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board. Jadi, aturannya berbeda antara aturan universitas swasta dengan aturan universitas pemerintah gitu. Kenapa berbeda? Iya, karena kalau swasta ini dia dibiayai oleh pribadi atau sekelompok orang atau organisasi tersebut, tapi kalau misalnya pemerintah itu adalah universitasnya dibiayai secara penuh oleh pemerintah ya. Jadi subsidi dari pemerintah. Dananya sudah dimasukkan ke anggaran kepemerintahan. Nah,
Nah, lalu masuk struktur dana untuk universitas yang terdiri di atas tadi. Yang pertama itu ada dana lancar atau current funds. Ya, dana lancar ini adalah dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional secara sehari-hari. Dana lancar ini dibagi jadi dua lagi. Ada dana yang penggunaannya tidak ada batasan, ada juga yang terbatas gitu ya. Dana lancar ini seperti kalau misalnya di perusahaan mah kayak kas ya, uang kas lancar, ada kas kecil, kas besar. Nah, ini ya. Lalu juga ada dana pinjaman atau loan funds ya. Nah, dana pinjaman ini adalah dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman baik kepada pegawai universitas maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan universitas ya. Nah, ini biasanya biasanya di dalam universitas itu ada koperasi biasanya nih. Nah, ini biasanya ya, atau ada pihak-pihak universitas yang dia sengaja membuka kesempatan untuk para sumber dayanya untuk bisa meminjam dana di dalam universitas tersebut. Lalu selanjutnya ada dana anuitas dan pensiun atau annuity and life income funds. Nah, dana ini seperti dana pensiun sama ya seperti yang lainnya. Jadi bukan hanya pemerintah aja yang dapat pensiun, tapi kita juga di swasta juga sama ya. Nah, ini dikelola oleh universitas. Nah, ini juga disesuaikan dengan kemampuan universitas. Kalau di pemerintah itu sudah ada standarnya. Nah, kalau di universitas itu biasanya dia munculnya itu di apa ya? RIP ya, RIP rencana induk pembangunan untuk kesejahteraan sumber daya yang ada di universitas. Nah, ini sedangkan dana pembangunan adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaannya berupa pembangunan gedung, fasilitas dan aktivitas tetap lainnya. Kan teman-teman suka tahu ya, ada BPP, nah atau DPP. Nah, DPP itu adalah biaya bangunan. Itu biasanya, tapi Bu kita misalnya bayar biaya bangunan tapi nggak dibangun-bangun tiap semester, nggak juga. Biaya bangunan itu biasanya universitas itu bukan hanya untuk membangun aja, tapi untuk pemeliharaan di setiap semesternya atau setiap tahunnya gitu ya. Karena kan dana pembangunan ini dia hanya satu kali ya, dan itu sesuai dengan kalau universitas misalnya 4 tahun ya, sarjana atau diploma 3 tahun, selama 3 tahun biaya selama dia menjadi mahasiswa tersebut itu sudah dibiayai biaya secara fasilitasnya melalui biaya bangunan tersebut. Lalu juga ada dana abadi, namanya endowment funds. Nah, dana abadi ini adalah dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini diabadikan kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Jadi biasanya universitas ini dia menyisihkan hasil dari surplus tadi ya, dia menyisihkan untuk disimpan, ada yang namanya dana abadi gitu. Kan nggak ada yang tahu ya kondisi saat ini di Indonesia atau mungkin di luar negeri itu berkaitan mungkin ada kepailitan atau yang lainnya atau kejadian di luar dugaan, itu bisa menggunakan dana abadi. Lalu selanjutnya ada dana pembangunan atau plan funds. Nah, dana pembangunan ini adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa yang tadi ya, tentang pembangunan kelas, fasilitas, sarana prasarana lainnya. Nah, akuntansi dana ini untuk apa sih? Yaitu universitas ini dia serupa ya, mirip-mirip dengan unit pemerintah. Keduanya mencatat pendapatan dan belanja. Sama, pemerintah juga mencatat anggarannya itu pendapatan dan bebannya apa aja, sama juga belanjanya apa aja. Lalu juga anggaran untuk merencanakan dan memonitor operasi juga sama, juga menggunakan sistem beban pemesanan untuk mencatat pesanan pembelian yang dilakukan memiliki transaksi. Sama ya. Jadi sifatnya seperti organisasi jasa ya, mirip-mirip. Nah, di dalam akuntansi dana ini untuk universitas harus dilakukan pemisahan antara yang terikat pembatasan yang dimaksud berasal dari pihak eksternal universitas. Nah, ini juga pembatasan ini jadi harus ada dana yang tersendiri. Kalau di perusahaan itu ada dana hasil dari penjualan, ada hasil dari penanaman modal dari owner, ada juga hasil dari penanaman modal saham ya. Sama di universitas juga sama. Ada juga sih yang dikatakan universitas juga sekarang membuka saham, ada juga universitas yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia masih mempertahankan dana dari ownernya masing-masing gitu atau dari yayasannya masing-masing. Nah, di dalam 3 laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu universitas ini ada 3. Yang pertama laporan pendapatan, belanja dan beban lainnya, ini udah pasti dilaporkan ya. Lalu yang kedua laporan perubahan saldo dana, lalu yang ketiga neraca kombinasi.
Nah, berdasarkan PPRI nomor 60 tahun 1999 pasal 3, perguruan tinggi ini merupakan satuan pendidikan yang pertama itu dia menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedua, pendidikannya berupa menghasilkan manusia terdidik. Yang ketiga, penelitiannya merupakan kegiatan yang ditelaah taat kaidahnya. Jadi, Tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Nah, ini juga bentuk-bentuk perguruan tinggi yang tadi saya lihat, ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Apa sih bedanya? Kalau akademi ini dia bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional ya pada suatu cabang sebagai ilmu pengetahuan teknologi. Itu seperti kesenian, seperti misalnya tekstil biasanya, lalu juga akademi kebidanan biasanya yang pokoknya yang secara apa ya, secara profesi biasanya. Lalu politeknik. Nah, politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus. Nah, ini juga sama, dia politeknik, apalagi sekarang politeknik ini lebih ke vokasi ya, banyaknya ya. Program sekarang pemerintah itu Kemendikbud politeknik ini khusus vokasi biasanya. Itu lalu yang ketiga ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini biasanya dia lebih ke teknik ya, teknik sipil, teknik mesin, biasanya di sini nih. Ya, lalu juga institut. Nah, institut juga sama, teknik juga, tapi dia mengkolaborasi. Kalau yang tadi dia hanya teknik saja, kalau institut itu dia ada manajemennya. Kalau akuntansi jarang ya, di institut tuh jarang, paling manajemennya atau bahasanya itu ada di sini. Nah, kalau universitas itu keseluruhan dari ilmu-ilmu yang diberikan di akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut. Jadi, kalau universitas itu harus mencakup minimal prodinya itu 7, minimal prodinya itu 10 ya. Nah, itu terdiri dari ada fakultas ekonomi, kesehatan, lalu juga ada tekniknya, ada pendidikannya juga, ada juga ilmu komunikasi dan yang lain sebagainya. Makanya kalau universitas itu acuannya banyak dan prodinya juga pasti lebih dari 10 universitas gitu ya. Dan aturan sekarang memang universitas yang kurang dari 10 prodi itu bisa dipertanyakan oleh kementerian. Nah, lalu selanjutnya ada pihak penyelenggara universitas dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pemerintah dan yang kedua ada masyarakat. Pemerintah yang tadi saya katakan, dia adalah pihak yang menyelenggarakan universitas negeri pemerintahan seperti yang kita dengar ya. Ada UI, Universitas Indonesia, ada Institut Teknologi Bandung yang ada di kita, Unpad ya, Universitas Pajajaran, Gajah Mada dan yang lainnya ya. Ini memang tingkatannya sudah sangat luar biasa dan dosen-dosennya juga sangat luar biasa, ilmu-ilmunya juga lebih cepat dan hasil dari keberhasilan universitas pemerintah itu diadopsi oleh masyarakat dan timbullah perguruan tinggi swasta gitu ya. Sehingga karena pemerintah itu tidak bisa mencakup dengan banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Indonesia, itu tidak bisa mencakup semua bisa kuliah ke universitas yang ada di pemerintah karena kapasitas yang terbatas dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya sesuai dengan aturan dan juga izin dari pemerintah bahwa pihak masyarakat boleh membuka perguruan tinggi swasta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, masyarakat di sini apa? Adalah pihak yang menyelenggarakan universitas swasta. Nah, penyelenggara perguruan tinggi ini yang dilakukan oleh masyarakat swasta haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Jadi tidak boleh bersifat perorangan. Ya, kalau perusahaan misalnya milik siapa tuh kalau dulu Mas Nadiem ya, Nadiem Makarim Gojek yang sekarang udah dibeli sama Tokopedia. Kalau dulu Gojek ini milik pribadi Nadiem Makarim misal, contoh waktu dulu. Nah kalau organisasi nirlaba di bagian universitas itu nggak bisa. Sekarang harus bentuk yayasan, termasuk juga tanahnya bentuknya yayasan, semuanya. Ya jadi disesuaikan dengan aturan pemerintah gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada dana lancar tidak terikat. Tadi sudah dijelaskan dana lancarnya. Ini contohnya ya. Dana lancar tidak terikat ini dia mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas dan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Dasar akuntansinya menggambarkan dasar akrual. Namun sebagai ganti laba bersih atau net income, selisih antara pendapatan dan belanja ini dicatat sebagai perubahan fungsi atas saldo dana atau net change to fund balance ya. Nah, di sini contohnya gini. Misalnya pencatatan ayat jurnal untuk anggaran ini serupa dengan yang dicatat dalam akuntansi pemerintahan. Jadi mirip-mirip. Misalnya anggaran pendapatannya 20 juta. Kalau pendapatan bertambah apa di mana?
Oke, pendapatan itu dia bertambah di kredit, tapi kalau anggaran pendapatan itu biasanya dia menambahkan di debit ya. Lalu estimasi belanja itu kira-kira yang dikeluarkan berapa ya. Lalu juga saldo dananya yang tersisa berapa. Nah, ini harus digunakan jurnal ya. Biasanya itu terjadi di setiap periode, mau itu per bulan, per 3 bulan, 6 bulan atau dalam 1 tahun. Nah, ya, jurnal tersebut ditutup pada akhir periode. Nah, pada saat ditutup, akuntansi universitas ini juga menggunakan sistem encumbrance ya untuk mencatat pesanan pembelian. Nah, jadi mirip kayak perusahaan penjualan ya. Nah, cadangan beban belanjanya berapa nih yang dicadangkan? Lalu beban belanjanya balance nggak sama yang cadangan? Lalu juga belanjanya berapa bebannya? Yang belanja tuh kayak beban-beban yang tadi, beban gaji atau beban ATK atau beban apapun yang memang terjadi setiap saat atau setiap bulan ya. Kas otomatis secara cash ya gitu. Nah, dalam akuntansi dana universitas ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman harus fokus pada pendapatan dan belanja ya. Nah, pendapatan dan belanja ini akan terus-menerus muncul di laporan keuangan universitas biasanya ya. Nah, sehubungan dengan pendapatan belanja dalam akuntansi dana ini untuk universitas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih. Misalnya ada bayar nih ya, bayar saya mau kuliah akuntansi perpajakan dengan biaya 2.400.000. Otomatis universitas dia akan mendapat kas sebesar 2.400.000 dan pendapatan belanja, maksudnya pendapatan dari mahasiswa ya sebesar 2.400.000 dan pengembalian uang kuliah pada saat mahasiswa mengundurkan diri ya harus dikembalikan uangnya tapi disesuaikan dengan aturan perkuliahan ya, aturan universitas. Nah, pengurangan pendapatan ketika pengembalian ini disetujui oleh universitas, lalu mendebit pendapatan yang sudah diterima. Nah, gimana cara jurnalnya? Tinggal pendapatan uang SPP ini dikeluarkan ya, dia menambah di debit ya, berkurang di debit, lalu kas si universitas juga kurang, betul, berkurang di kredit. Lalu yang ketiga ada sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode. Nah, suatu sesi perkuliahan ini mungkin dimulai pada saat pada satu periode berjalan, namun baru diselesaikan pada periode berikutnya. Akuntansi dana untuk universitas mengharuskan bahwa uang kuliah yang dipungut untuk sesi perkuliahan tersebut diakui sebagai pendapatan pada periode di mana sesi perkuliahan tersebut paling sering dilaksanakan, bersama dengan seluruh belanja berhubungan dengan sesi perkuliahan tersebut. Jika uang kuliah itu dipungut pada periode berjalan, sedangkan perkuliahan dilaksanakan pada periode berikutnya, maka yang dijurnal seperti apa? Misalnya gini, si uang kuliah ini dia sudah bayar untuk semester selanjutnya, tapi dia sudah bayar di semester 1. Dia ingin bayar secepatnya misalnya. Tetap aja si kasnya bertambah untuk universitas, pendapatan tangguhannya nanti dianggapnya nanti, jangan sekarang. Tapi namanya pendapatan tangguhan. Bisa dihitung saat ini, tapi pendapatan ini akan ngeklik ke semester selanjutnya. Jadi otomatis nanti di sistemnya mahasiswa tersebut tidak usah membayar kembali karena sudah dilunasi di semester 1. Ya. Lalu selanjutnya ada transfer dan penyisihan dana. Nah, ini ada transfer wajib atau mandatory transfer. Transfer dana lancar ini ke dana lainnya untuk memenuhi ketentuan dari pihak eksternal dalam perjanjian. Sedangkan transfer tidak wajib atau non mandatory transfer adalah transfer serupa namun ditentukan oleh sendiri ya atau pihak universitas tersebut. Lalu penyisihan dananya di sini juga dijelaskan, lalu juga ada investasi ya. Sebentar. Nah, investasi dilaporkan pada nilai wajar dari neraca suatu institusi publik berdasarkan pendapatan investasi termasuk perubahan dalam nilai wajar atau periode berjalan ya. Lalu sumbangan ya, sebetulnya universitas ini jarang ya kalau sumbangannya biasanya dia munculnya dari alumni yang ingin ikut kontribusi ya pengabdian kepada universitas biasanya. Sumbangan ini nggak selalu berbentuk uang, biasanya ada juga yang dalam bentuk aktiva atau mungkin kegiatan itu juga bisa dikatakan sumbangan ya gitu. Lalu juga pemasukan yang berupa properti diakui sebagai pendapatan nilai wajarnya. Lalu juga ada depresiasi juga di kita di universitas. Lalu juga ada pendapatan universitas ini diperoleh dari siapa ya, dari mahasiswa atau orang tua yang menyekolahkan anaknya ke universitas tersebut. Lalu belanja ini yang tadi beban-beban ya, beban-beban yang direncanakan dalam penganggaran lalu transfer dana yang tadi. Nah, ini contohnya dana lancar terikat ya yang tadi. Oke.
Nah, ini contoh laporan keuangannya, sama ya, ini ada laporan keuangan, neraca, ya, ini sama, ada aktiva, ada kewajiban, ya, ada yang terikat dan tidak terikat, teman-teman bisa lihat, yang tidak terikat itu kan seperti kas, investasi, piutang, ya, pengisian piutang tak tertagih sama ya, ada persediaan juga. Persediaan itu kalau di universitas itu bukan persediaan barang dagang ya, bukan, tapi persediaan seperti aset-aset biasanya atau mungkin persediaan-persediaan bahan ya yang memang bisa meninjau keberlangsungan perkuliahan, lalu juga yang terikat itu kas investasi ya, ada kas khusus untuk yang terikat. Nah, di sini juga ada kewajiban, ada yang tidak terikat dan diatur oleh dewan. Dewan tuh biasanya yayasan ya, dewan tuh ya. Di sini ada lihat. Nah, nanti akan terlihat ini 2 tahun ini nggak rapih nih, harusnya 2 tahun ini sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ada pendapatan contoh soalnya. Saya kasih contoh satu aja ya. Nah, di sini ada seluruh, tar saya besar dulu. Nah, di sini ada seluruh pendapatan yang akan diperoleh universitas. Misalnya 1.310.000 dari jumlah tersebut terdapat potongan sebesar 450.000. Sisanya akan dibayar oleh mahasiswa secara tunai misalnya ya. Nah, dia itu baru bisa bayarnya 1.310. Berarti sisanya apa? Yang masuk apa ke kita? Kasnya berapa? 1.265. Dapat dari mana? Dikurangi dari piutang karena masih kurang 450.000 ya. 450.000 harusnya. Nah, gini ya. Jadi kasnya bertambah, piutangnya juga bertambah. 450.000, pendapatan uang kuliahnya harusnya 1.310.000. Jangan kasnya 1.310. Kalau kasnya 1.310, nanti piutangnya 450, jadi nanti pendapatan uang kuliahnya lebih dari 1.310 ya. Jadi disesuaikan. Nah, ini jika terdapat mahasiswa yang tadi mengundurkan diri, lalu juga universitas menerima subsidi pemerintah, misalnya dapat bantuan nih tambahan dana 20.000 yang berasal dari dana lancar. Otomatis ya ditambahkan dulu subsidi pemerintahnya berapa ya, lalu juga tambahan dananya berapa, yaitu 670.000. Pendapatan apropriasi ya namanya ya, apropriasi pemerintahnya berapa, lalu pendapatan hibah kontrak pemerintahnya berapa. Ya, nanti teman-teman lihat di sini, nanti saya share melalui akun Sevima ya. Lalu juga di sini ada rincian. Sebentar, ini kok gede banget ya. Rincian universitas ya, misalnya jumlah belanjanya itu ada 2 juta, dibayar tunai, kredit 73.000, pemakaian persediaan di sini ada semuanya rinciannya. Teman-teman tinggal masukkan dulu belanjanya berapa semuanya. Nah, di sini belanjanya banyak kan, ada untuk pengajaran, riset, pelayanan publik, dukungan akademik, pelayanan mahasiswa, dukungan institusional, operasi dan pemeliharaan gedung dan yang lainnya. Lalu si belanja ini dia akan dibayar oleh apa? Kas, persediaan, beban muka atau gimana? Atau utang. Nah, nanti di sini akan masuk otomatis ya. Nah, lalu teman-teman di sini ada universitas memberikan beasiswa biasanya. Nah, beasiswa juga itu menjadi beban si universitas. Otomatis dia akan memberikan belanja beasiswa namanya atau beban beasiswa ditambahkan di debit dan piutangnya di kredit bertambah gitu ya. Kenapa piutang yang bertambah? Iya, karena kan belum kuliah anaknya, jadi masih piutang. Gitu ya, sama. Nah, lalu yang ketiga, ini yang terakhir ada transfer. Nah, apabila ada transfer antar dana selama periode tersebut, misalnya transfer wajib ke dana pembangunan sekian dan pelunasan utang gitu ya. Nah, transfer ini harus disertai dengan tujuan-tujuannya. Jadi kalau ke dana pembangunan 120.000 ini untuk apa? Dana pembangunan yang kedua untuk apa? Ke dana pinjaman untuk apa ya gitu. Jadi di sini kan tujuannya pemenuhan ketentuan kontrak. Lalu juga transfer tidak wajib, dana pinjaman misalnya 15.000 penambahan jumlah dana. Lalu dana abadi 275 pembentukan dana abadi misalnya ya. Jadi betul-betul ada keterangannya. Mungkin itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman bisa belajar kembali berkaitan dengan organisasi untuk nirlaba ini, akuntansinya. Jadi pada intinya akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sangat perlu di dalam kehidupan kita ya, khususnya di program studi akuntansi perpajakan. Kalau kaitannya dengan perpajakan, organisasi nirlaba juga ada perhitungan perpajakannya disesuaikan dengan aturan perpajakan Indonesia. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan
segerombolan atau sekelompok, lalu individu secara swasta itu bisa dikatakan organisasi nirlaba. Tapi ingat tidak semua organisasi itu bisa dikatakan organisasi nirlaba. Jadi ada yang masuk ke unsur tersebut yang tadi saya contohkan, ada rumah sakit, ada puskesmas atau pelayanan prima lainnya, kesehatan lainnya, kesejahteraan sosial, dan juga ada universitas atau pelayanan pendidikan tinggi. Kalau sekolah SMP, SD swasta masuk ya, masuk itu selama dia didirikan oleh yayasan ya, itu boleh atau sekelompok organisasi secara sosial itu boleh ya dikatakan organisasi nirlaba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.